Assalamualaikum Pak Hakim. Suara terdengar tidak ini Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Wah, Oke, udah Mas kita Inung, apa? Insya Allah lagi kontekan juga sama Prof. sudah berhubungan Pak Ya, Tata. Itu ya kabar di Alhamdulillah sudah sama Prof Tata gitu. oke deh. Ya di mana Nanti Pak mau Ibnu? banyak, amin, amin. Pak. Nanti saya nyimpang ke rumah Pak Akib ya berarti. Oke, Satu SD. aman, aman. Siap Pak Akib. Ya, Oke, mohon doanya Pak Akib ya untuk ini. oke, siap. Sukses, sukses. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Ibnu, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Pur. Selamat pagi, Bu. Kayaknya Baik, Bu putus-putus Pur. ini ya, Pak Ibnu ini suaranya. Wah, ini Agak coba Pak putus-putus. Helmi, bentar Pak Helmi. Jaringan mungkin. Siap Pak Helmi. Pukul 10 kita mulai saja. Lumayan partisipannya sudah masuk sekitar 26 partisipan. Jadi Pak Helmi kita bisa mulai sekarang, mungkin ini bisa kita record. Recording in progress. Baik, cek sekali lagi suara saya terdengar dengan jelas. Baik terdengar Pak. Cek kita mulai. Yang saya hormati Ketua SDAI, saya hormati Rektor Universitas Islam Tribakti.
Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi PGMI STI Darul Falah, Ibu Siti Fatmawati MM. Yang saya hormati juga para baik, kita mulai. Yang saya hormati Ketua STI Darul Falah, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Hidayatullah, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi PGMI STI Darul Falah yang kebetulan sudah hadir di tempat. Yang saya hormati pula para narasumber yang sangat luar biasa yang insya Allah hari ini akan memberikan materi yang luar biasa hebat, yang luar biasa sangat berpengaruh sekali terhadap penelitian yang akan teman-teman laksanakan mungkin nanti ketika sudah masuk ke tingkat akhir, dan para partisipan yang selalu kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini melalui video conference dalam kegiatan webinar nasional statistika pengolahan data Tuwai Anova via SPSS. Selawat dalam tidak kita limpah curahkan pada junjungan kita wa nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, tidak perlu lama karena mungkin teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan materi yang sangat luar biasa sekali pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan webinar nasional kali ini, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran, kesuksesan sampai nanti di akhir acara. Baik, yang pertama, marilah kita dengarkan arahan maupun sambutan dari Ibu Ketua Prodi PGMI STR, Ibu Siti Purhasanah MM, kami persilahkan. Belum dengar. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah, al-malikul manan, Allahul wahidur rahman, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairin, amma ba'du. Yang terhormat Ketua STI Darul seluruh Sivitas Akademika STI Darul Falah, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo beserta seluruh Sivitas Akademika, yang saya hormati para narasumber webinar nasional yang kami banggakan, yaitu Bapak Ibnu Imam Al-Ayubi MPD beserta Bapak Muhammad Aujai Akib MPD. Dan yang tak lupa saya banggakan seluruh peserta webinar yang sudah hadir di room Zoom ini, yang tentunya berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan berbagai macam rahmat dan nikmatnya, kita bisa berada di ruang Zoom yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara webinar nasional statistika, yaitu pengolahan data Tuwei Anova via SPSS. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara atau narasumber yang sudah berkenan hadir di Room Zoom kali ini. Tentunya saya sangat senang dan menyambut baik kegiatan webinar kali ini yang mana begitu sangat penting. Karena webinar pengolahan data Tuwei Anova via SPSS ini memiliki urgensi yang sangat besar tentunya, terutama bagi para mahasiswa yang akan dan sedang menyelesaikan tugas akhir skripsinya, begitu. Statistika merupakan bagian integral dari banyak disiplin ilmu dan penguasaan teknik-teknik analisis data menjadi sangat vital dalam penyelesaian penelitian akademis tentunya. Jadi melalui webinar ini diharapkan mahasiswa dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa memperoleh pemahaman yang mendalam tentunya mengenai teknik Tuwei Anova dan penerapannya menggunakan perangkat lunak SPSS. Yang mana penggunaan teknik statistika yang tepat tentunya akan memperkuat metodologi penelitian dan hasil analisis data gitu ya. Oleh karena itu, kita semua di sini dalam webinar kali ini sangatlah tepat hadir di sini untuk mengasah keterampilan statistika yang sangat penting bagi kesuksesan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentunya. Jadi, saya yakin webinar ini akan menambah wawasan yang sangat berharga, juga mendalam bagi kita semua. Untuk itu, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber dan juga semua yang hadir di ruang Zoom ini. Selamat mengikuti webinar kali ini. Semoga kita mendapat manfaat yang maksimal dari kegiatan webinar kita kali ini. Cukup kesekian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hana yang dikatakannya teman-teman mendengarkan materi yang tentunya sangat luar biasa hebat dan insya Allah materi yang akan disampaikan bermanfaat. Berbicara mengenai pengolahan data itu sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui, bahkan sampai kami baik, mohon maaf barusan ada kendala jaringan. Saya ulangi lagi. Statistika khususnya pengujian data dan pengolahan itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali modelnya, bahkan berbeda kelasnya, berbeda pengujiannya gitu. Teman-teman, satu kelas dengan dua kelas berbeda nanti teknik pengujiannya. Kemudian akan kita bahas kali ini adalah two-way ANOVA. Yang kita ketahui ANOVA itu sebetulnya one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, yang akan dikupas pada kesempatan kali ini oleh para narasumber kita, nanti secara teori akan dijelaskan oleh narasumber yang pertama dan mungkin nanti prakteknya akan dipaparkan oleh narasumber kita yang kedua. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita sama-sama dengarkan paparan dari pemateri yang pertama kita, Bapak Muhammad Auza'i Akib, MPD. Sebelumnya salam kenal Bapak, saya Muhammad Yusuf dari STI Darul Falah. Waktu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu?
Sudah jelas, Pak. Udah jelas ya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, yang kami hormati Kaprodi PGMI Bu Siti Burhasanah MM, yang kami hormati narasumber yang lain, ya, Pak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD, serta segenap moderator dan peserta yang hadir dalam seminar ini. Sebelumnya mohon izin share screen ya. Oke, ini apakah PPT-nya sudah terlihat, Bu? Sudah ya? Sudah ada. Oke. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan menggunakan PSS, kita harus tahu manfaat dan fungsinya ya. Secara teoretik, apa sih kegunaan dari Nova 2W? Kan seperti itu. Dan menjelaskan panjang lebar terkait dengan rumusnya ya, walaupun sudah saya tulis di PPT ini sebagai referensi saja. Saya sangat berharap teman-teman, Bapak Ibu memahami apa sih maksud tujuan ANOVA dan DUWE. Nah, ini bisa mempraktekkan di dalam SPSS dan juga menggunakannya dalam menguji statistika. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi dari dulu statistika ini merupakan mata yang saya sangat hati-hati sekali ya. Kebetulan saya S1, S2, dan S3 ini di pendidikan matematika, tapi S3 belum lulus, mohon doanya untuk segera lulus. Ini kemarin masih ada tanggungan seminar Scopus itu ya, itu yang membuat agak lama. Jadi statistika itu saya sangat berhati-hati jika teman-teman semua ini background-nya bukan matematika. Saya takut kalau statistika itu identik dengan angka, yang ada itu pasti tapu duluan. Wah, apa statistika angka, apalagi sampai jutaan ribuan, itu kan pusing ya. Nah, jadi statistika itu pada dasarnya kalau kita pelajari, dia berbeda dengan matematika ya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan pengumpulan, penyajian, analisis, menarikan kesimpulan, nah itu. Jadi statistika itu bukan hanya sekedar angka, tapi sampai pada saat kesimpulannya ini yang berkali-kali saya ingatkan ke mahasiswa saya. Zaman menghitung statistik ini ya, hitung-hitung saja, tapi kalau nggak ada kesimpulan itu nggak bisa dikatakan statistik. Jadi kunci utama statistik itu kita harus tahu makna angka yang muncul, itu angka sebagai apa, gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu statistik. Untuk pengalaman pengajar sendiri, ini saya mengajar di Universitas Islam Bakti Lirboyo Kediri sejak tahun 2017. Berarti kalau sekarang itu sekitar 6 tahun. Dulu saya mengajar di PGMI, di PAI, dan juga fakultas yang lain, fakultas dakwah dan syariah. Kalau dulu memang saya sempat mengajar statistika ya, di dakwah, syariah. Tapi sekarang di Tribakti sendiri saya malah nggak ngajar statistika. Saya ngajar statistika pendidikan itu di Prodi PGSD UT Malang. Jadi malah saya statistika itu di luar. Di dalam ini statistika saya serahkan ke dosen matematika murni. Kan ada teman saya yang dari UGM itu, saya minta untuk mengisi statistika. Saya sendiri tahun 2019 sampai 2021 menjadi Kaprodi PGMI, menjadi Kaprodi Tadris Matematika di UIN Lirboyo Kediri.
Nah, ini ya, saya sangat hati-hati sekali dalam mengenalkan statistika, apalagi ANOVA 2W. Bisa jadi yang hadir di sini ini bukan malah paham, malah kabur ya. Kalau misalkan saya tunjukkan banyak angka. Dan untuk organisasi yang saya ikuti, kebetulan saya aktif di forum ya. Saya ketua Fortama, Forum Matriks Matematika Komunitas Wilayah 4, dan juga nama tertulis sebagai pengurus forum bidang publikasi di Komunitas Wilayah 4 dan juga menjadi pengurus ISNU Kabupaten Nganjuk sebagai wakil sekretaris. Kita relax saja ya, langsung ke teori nanti pusing. Jadi ANOVA itu kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu lihat, itu mulai ditemukan tahun 1940-an oleh Sir Ronald Aylmer Fisher. Nah, makanya ANOVA itu identik dengan yang namanya uji F. F itu diambil dari kata Fisher. Memang rata-rata kesulitan dalam statistika sendiri itu karena banyaknya rumus yang ada. Itu terkadang kita bingung sendiri. Ini kita pakai mana sih? Pakai ANOVA, ANCOVA, uji Z, uji T, uji G square, uji Fisher, uji Willochon, dan juga uji U ya, uji Mann-Whitney U. Ada banyak sekali uji yang ada di statistik. Nah, memang kesulitan statistika sendiri, ini kita harus bisa memilih metode yang sekiranya digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab hipotesis yang kita susun. Dari banyak-banyak uji ya, ANOVA, ANCOVA ini memiliki fungsi masing-masing. Saya jadi ingat betul ketika mahasiswa yang ya, memang namanya statistika itu kan identik dengan yang namanya angka. Tapi tidak selamanya angka itu dalam penelitian dikatakan penelitian kuantitatif. Nah, itu. Jadi ada angka misalkan mencari rata-rata, median, wah ini ada angkanya berarti ini penelitian kuantitatif. Tidak seperti itu. Jadi penelitian kuantitatif itu jadinya adalah penelitian yang menggunakan pendekatan statistika. Tidak hanya menggunakan mean, kemudian persentase, itu masih belum penelitian kuantitatif. Nah, memang pada yang namanya ANOVA atau lebih dikenal dengan uji F, ini memiliki fungsi yang sama dengan uji T. Fungsinya sama, yakni ANOVA dan uji T untuk menguji beda antara dua kelompok. Cuma kalau ANOVA ini lebih fleksibel ya. Jadi untuk ANOVA ini dimungkinkan pengujiannya itu lebih dari dua kelompok. Bisa dua kelompok, bisa tiga kelompok, 4 kelompok, dan seterusnya. Itu ANOVA. Ya, pada dasarnya sama, ANOVA dan T untuk menguji perbedaan rata-rata. Cuma pendekatannya yang berbeda. Jadi kalau saya analogikan misalnya yang satu Bandung ke Kediri itu satu naik pesawat, satunya naik bis. Mampir di Jogja dulu, kemudian ke Surabaya, Malang, baru ke Kediri. Ya tujuannya sama untuk menguji beda. Nah ini kadang yang membuat rancu ya. Ini apakah pakai uji T ataukah pakai uji F atau ANOVA? Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya uji T-test itu adalah uji yang khusus digunakan untuk dua kelompok. Tidak bisa lebih. Jadi kalau ada 3 kelompok, ada 4 kelompok, itu nggak bisa menggunakan T-test. Kecuali kalau misalkan dari 4 kelompok itu dibuat perbandingan antar dua kelompok, kelompok 1 dengan 2, kelompok 1 dengan 3, kelompok 1 dengan 4 itu bisa. Tapi kalau langsung itu nggak bisa. Nah dari T-test ini terbagi menjadi independent sample T-test. Ada paired sample T-test. Yang namanya independen itu apa? Independen itu adalah sampel
yang bebas ya. Jadi maksudnya ada dua kelas, misalnya kelas A, kemudian kelas B. Nanti dilihat perbedaannya antara kelas A dan kelas B. Misalkan kelas A ini adalah kelas yang diberikan suatu variabel kontrol, nah, yang satunya misalkan kelas variabel. Kelas kontrol itu misalnya kelas yang dilakukan pembelajaran seperti biasa, ceramah dan seterusnya. Kelas variabel itu kelas yang diberikan suatu perlakuan. Nah, itu nanti dilihat apakah ada perbedaan seperti itu. Kalau pirate sample t-test itu ya yang namanya berpasangan, subjeknya ya satu kelas itu. Satu kelas diuji menggunakan pembelajaran konvensional, satunya diuji menggunakan pembelajaran setelah diuji dengan konvensional, kemudian diuji dengan pembelajaran sesuai dengan perlakuan yang diinginkan. Nah, dari situ kemudian dibandingkan, kalau ada perbedaan, berarti ada beda. Itu pirate sample data. Sekarang kita ke ANOVA. Ya. ANOVA khususnya yang akan kita pelajari 2-way ANOVA. 1-way ANOVA dan 2-way ANOVA ini aslinya sama, tinggal yang membedakan itu variabel bebas yang digunakan. Kalau variabel bebasnya 1, maka dia menggunakan 1-way ANOVA. Kalau lebih dari 1 ada 2, 3, 4, seterusnya 2-way ANOVA. Nah, ANOVA 2 arah atau 2-way ANOVA ini ada 2. Ada tanpa interaksi, yang kedua ada dengan interaksi. Nah, uji T ya. Jadi apa sih yang biasanya penelitian terkait dengan uji T dan uji F? Memang tadi saya mengatakan bahwa uji T dan uji F itu sejatinya sama-sama untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata. Sementara uji T ini melihat perbedaan rata-rata dengan nilai baku. Kalau yang uji F ini melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata itu dengan varian. Varian itu sendiri adalah suatu konsep yang ditemukan oleh Fisher tadi. Jadi varian itu kalau saya istilahkan adalah sebaran data. Jadi kalau saya memiliki data misalkan ya, data itu memiliki rata-rata 5, kemudian sebarannya 2. Nah, misalkan ada jumlahnya 10, berarti ya persekitaran data tersebut antara 3 sampai 7. Nah, 3, 4, 5, 4, 3, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Walaupun memang bisa jadi dimungkinkan ada 1-2 data yang menyimpang di luar, tapi ketika dihitung rata-rata ya sesuai dengan sebarannya. Nah, biasanya ini yang kemudian membuat mahasiswa agak bingung dalam menentukan uji hipotesis yang dilakukan. Banyak sekali referensi yang beredar, oh ada uji T, oh ada uji F, oh satu permasalahan ini pakai uji T, satu permasalahan ini pakai uji F, ini kok beda? Nah, kadang hal-hal semacam itu yang membuat mahasiswa bingung. Aslinya nggak perlu bingung, sama saja. Cuma biasanya uji T ini digunakan untuk menguji efektivitas. Entah apapun itu, bisa efektivitas model pembelajaran, efektivitas metode pembelajaran, efektivitas pendekatan pembelajaran, efektivitas media pembelajaran, dan seterusnya. Segala macam yang berbau dengan efektivitas, itu pasti menggunakan uji T. Karena yang namanya efektivitas itu kan membandingkan antara pretest dan post-test. Pretestnya adalah nilai atau apapun itu, bisa sikap, bisa keterampilan yang dapatkan siswa sebelum diberikan suatu perlakuan. Sedangkan yang post itu adalah nilai yang didapatkan siswa setelah diberikan perlakuan. Seperti itu. Jadi misalkan kita
kita telah ya. Biasanya di uji T itu penelitian efektivitas yang kesimpulannya seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kata. Dengan demikian, ini ada suatu variabel bebas atau variabel independen. Perlakuan yang kita berikan, model, metode, strategi itu efektif dalam meningkatkan. Tentu kalau kita secara logika, kalau terjadi perbedaan rata-rata, otomatis kan di sini mengindikasikan bahwa perlakuan yang kita berikan ini memang memberikan dampak dalam peningkatan hasil belajar. Itu biasanya UTT. Sebaliknya, uji F ini lebih condong kepada menguji signifikansi pengaruh. Makanya uji F ini biasanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya persamaan regresi. Ada regresi linier, ada regresi berganda. Uji F biasanya nimbrung di situ hasil akhir dari analisis regresi. Kalau analisis regresi ini untuk menentukan persamaannya, sementara uji F ini untuk menentukan apakah suatu variabel bebas ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Walaupun memang ada beberapa yang menggunakan uji T itu juga bisa digunakan untuk melihat signifikan pengaruh, kan sama-sama melihat apakah ada perbedaan rata-rata. Makanya jangan bingung kalau ada artikel skripsi, oh ini pakai uji T, oh ini pakai uji F, ya karena memang dua-duanya sama. Cuman di sini uji F ini memiliki kelebihan. Dia tidak hanya terbatas satu variabel bebas saja, bisa lebih dari satu variabel bebas, 2, 3, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan uji alfa. Makanya itu saya harapkan ketika ada banyak referensi, kemudian jadi perdebatan yang panas dengan pembimbing itu yang tidak baik. Contoh bagaimana kemudian uji F ini ya, uji F ini kesimpulan untuk penelitian dapat disimpulkan bahwa ini variabel bebas ya, entah dia pakai model, metode, strategi, apapun itu yang terkait dengan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, karena UJF ini pengaruh itu kan kaitannya dengan variabel bebas dan juga variabel terikat ya. Kita harus benar-benar paham dulu apa yang dikatakan variabel bebas atau independen, apa yang dikatakan sebagai variabel terikat atau dependen. Jangan sampai ketika kemudian penelitian yang dilakukan itu penelitian tipe kuantitatif, tapi teman-teman semua, Bapak Ibu semua ini masih kebingungan. Apa sih sejatinya variabel saya? Apa sih variabel terikat saya? Kalau sampai Bapak Ibu masih kebingungan, nah itu sudah harus dipahami dulu konsep variabel independen dan dependen. Secara singkat, variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel independen ini biasanya adalah variabel yang bisa dikontrol oleh peneliti, sedangkan variabel dependen ini nggak bisa. Contoh nyata dalam dunia pendidikan ya. Contoh variabel dependen itu ada belajar, ada sikap, ada keterampilan. Nah, si belajar ini nggak bisa kita kontrol. Masa kita bisa kemudian ada siswa A dapat 70, kamu nggak dapat 70, saya kontrol menjadi 80, ini kan nggak bisa. Hasilnya murni karena adanya variabel independen atau bebas. Variabel independen atau bebas itu apa saja dalam dunia pendidikan, ada banyak sekali ya. Ini nggak saya tuliskan semua, ada minat. Minat ini kenapa kok disebut variabel independen? Ini bisa kita atur, ada minat tinggi, rendah, sedang, motivasi, ada tinggi, rendah, sedang, self-efficacy. Self-efficacy ini kepercayaan diri. Ada anxiety, kecemasan, ada umur, tingkat sekolah, ada gaya belajar, ada gaya kognitif, dan lain sebagainya. Ini kita harus paham dulu variabel independen dan juga variabel dependen.
Kalau misalkan sudah memahami variabel dependen dan independen, karena tadi yang namanya uji F itu sangat terkait dengan regresi, maka kita harus memahami bentuk regresi. Ada regresi sederhana, ada regresi linear berganda. Yang regresi sederhana itu adalah persamaan regresi yang dia hanya memiliki satu variabel bebas. Variabel bebas itu dituliskan di sini dengan X1. X1 variabel bebas. Nah, khusus yang ANOVA 2B, ANOVA 2B itu digunakan untuk yang model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda ini adalah suatu model regresi yang mana terdiri dari satu variabel yang dependen atau Y-nya dan juga lebih dari satu variabel independen. Ada X1, ada X2, ada X3, ada X4, ada X5 sampai XK. XK ini sebanyak-banyaknya ya. Jadi ingat, yang lebih dari satu itu variabel independen atau variabel bebas. Jangan sampai terbalik. Yang variabel dependen atau terikatnya hanya satu, yang variabel bebasnya ada lebih dari satu. Contoh, misalkan yang pertama, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini coba barangkali ada yang ingin merespon ya. Apakah yang nomor pertama ini bisa menggunakan ANOVA 2B? Coba barangkali ada yang merespon, penasaran saya. Apakah bisa? Satu saja coba. Barangkali Bisa, Pak. Itu mungkin menggunakan variabel yang atas. bisa. Oke, ada yang lain? Atau pendapatnya sama bisa? Oke, jadi yang nomor satu ini tidak bisa ya, hati-hati. Kenapa kok tidak bisa? Karena kalau kita lihat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar dan keterampilan siswa. Kalau yang model A ini tidak bisa menggunakan ANOVA 2B karena kenapa? Di sini variabel independennya itu satu, sedangkan variabel dependen atau terikatnya ada dua. Nah, ini nggak bisa. Jadi syarat dari ANOVA 2B itu adalah variabel independennya itu yang lebih dari satu. Dependen nggak boleh lebih dari satu. Nggak bisa menggunakan yang nomor satu. Apakah kemudian tidak bisa diuji? Bisa. Tapi dia tidak menggunakan ANOVA, melainkan menggunakan MANOVA. Multivariat. Dia variabel independennya ada dua. Sekarang yang nomor dua. Coba. Pengaruh minat dan keterampilan terhadap hasil belajar siswa. Apakah bisa menggunakan ANOVA? Bisa. Bisa ya? Enggak bisa. Bisa, Pak. Bisa. Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Oh, Karena dua lagi ya. Menggunakan ada dua apa gimana? Ada dua independen. Jadi tidak bisa menggunakan metode ANOVA, jadi menggunakan metode MANOVA. bentar. Independennya sudah betul ya ada dua. Dependennya ada satu. Tapi pertanyaannya apakah keterampilan ini termasuk dengan variabel dependen? Variabel independen kan tidak bisa. Output yang diperoleh siswa entah kita bisa kemudian buat tapi variabelnya itu gabungan variabel independen dan dependen ada variabel dependen, maka ini nggak bisa. Nah, itu yang nomor tiga. Ini jelas menggunakan bisa.
Karena kenapa? Karena di sini terdapat lebih dari satu variabel dependen, variabel dependen itu karena menghadap hasil belajar siswa. Yang namanya 2W ini nggak cuma satu, kita juga bisa mengecek yang namanya self efficacy. Self efficacy apa? Nah, nolnya tidak terdapat perbedaan rata sehingga self efficacy tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Apa itu rata sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Ya intinya membandingkan antara variabel satu, variabel terikat, variabel bebas dua dengan variabel terikat, dan juga nah ini yang kuning ini yang membedakan apakah ada interaksi atau tidak. Kalau menggunakan interaksi ya wajib ada hipotesis yang nomor 3. Salah. Hipotesis alternatif yang dianggap atau diasumsikan. Nah, satunya apa? Dan self efficacy secara simultan itu berbarengan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, syarat uji ANOVA 2W itu harus kita perhatikan. Tidak serta-merta ada data, kemudian kita menggunakan ANOVA. Seperti biasa, kita harus menggunakan uji asumsi klasik. Ya. Uji asumsi klasik itu mencakupi apa ya? Data tersebut harus berdistribusi normal, mungkin atau varian sama, sampel independen, ukuran sampel sama. Bagaimana kalau kelompok sampel tidak sama ya? Tinggal direvisi saja. Kelompoknya itu sama. Nah, ini hanya sekilas tambahan ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini minimal teman-teman, Bapak Ibu semua tahu penghitungan ANOVA. Memang ada SPSS, kita langsung tahu hasilnya. Tapi bisa jadi di penulisan skripsi, penulisan tesis, di ketika lanjut disertasi, ada batas halaman minimum ya. Jadi batas halaman minimum itu kalau kita tidak melakukan penghitungan manual, SPSS itu halamannya pasti sangat tipis sekali. Nah, walaupun mungkin terkait dengan angka, pada dasarnya penghitungan ANOVA 2W itu tidak jauh berbeda dengan penghitungan ANOVA. Sejatinya kita hanya tinggal memasukkan rumus-rumus saja. Ini boleh yang nanti merasa pusing bisa di skip ya, tapi ini sebagai pengantar minimal tahu. Tidak sesulit yang kita bayangkan ketika menghitung manual menggunakan ANOVA 2W. Yang perlu kita perhatikan, data yang akan kita cari terkait dengan ANOVA 2W-nya ini harus berbentuk tabel kontingensi. Itu ada harus berbentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu adalah tabel yang berbentuk matriks. Matriks itu ya seperti misalkan di sini matriks 3x6. 3x6 maksudnya apa? 3 itu berarti banyak baris ada 3, kemudian kolomnya ada 6. Baris 3 ada apa? Baris 1, baris 2, baris 3. Kolom 6 apa aja? Kolom A, B, C, D, E, F. Nah ini rumus-rumus tanpa interaksi dengan interaksi. Bagi yang merasa anxiety ya, pusing dengan rumus ini
direhatkan diri dulu, nggak apa-apa. Nanti dengan menggunakan SPS langsung ketemu semua. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin tahu, penasaran, dari mana sih rumus-rumus ini berasal, apa sih maksudnya, itu akan kita bahas. Jadi aslinya tidak seribet yang Bapak Ibu kira. Jadi kita ambil contoh dengan interaksi ya. Interaksi itu ada nama barisnya, kolom, interaksi error, ada JKB. JKB itu aslinya singkatannya ya jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKI jumlah kuadrat interaksi, JKI jumlah kuadrat error, JKT ini bukan JKT 48 ya, tapi jumlah kuadrat total. Nah, seperti itu. Contoh, misalkan saya di sini memiliki data nilai, pengaruh hasil motivasi dan self-efficacy terhadap hasil belajar siswa. Ini saya ambil yang rumit ya, SE misalnya ada 4 kategori. Kalau ada 2 kategori juga nggak masalah, begitu pula motivasi. Ini setelah saya kelompokkan, datanya misalkan seperti ini. Berarti yang 6058 ini adalah data nilai siswa yang memiliki self-efficacy sangat tinggi, motivasinya tinggi. Motivasi tinggi, self-efficacy tinggi, nilainya sekian. M3 SE2 berarti dia memiliki motivasi tinggi, tapi self-efficacy ada. SE1 berarti dia motivasi tinggi, self-efficacy sangat rendah. Misalkan ini nilai-nilai yang didapatkan siswa. Nah, ini walaupun terlihat rumit, tapi aslinya kita bisa memahami jika kita mengetahui betul apa maksud rumus-rumus yang ada di sini. Jadi maksudnya ini ada sigma dari 1 sampai B TI kuadrat. TI itu adalah total, dalam matriks itu kan I kali J. Berarti ini total baris dari 1 sampai B kuadrat. Ada BKN. B itu apa? B itu ya derajat banyaknya kolom, yang banyaknya data yang ada di baris, K itu banyaknya kolom, kemudian N itu banyaknya variabel. Jadi bisa kita lihat asal kita paham maksud dari rumus ini. Kadang kita repotnya kalau hitung-hitungan itu melihat yang jelimet, ini maksudnya apa gitu. Padahal ya nggak sering kan. Misal gini, kita terlebih dahulu menentukan yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu apa sih? Derajat kebebasan itu ya N-1. Misalnya ini rata-rata baris itu kan ini ya, M3, M2, M1, saya tulis minat. Rata-rata kolom, itu yang ini kolom. Kan kolom ini SE, maka saya tulis self-efficacy. Interaksi apa? Interaksi yang minat kali self-efficacy. L dan total tetap saya tulis. Derajat kebebasannya berapa? Kenapa kok saya tulis 3-1? 3 itu didapat dari banyaknya M. Banyak M kan 3, 3 kurangi 1, 2. Self-efficacy ini dilihat dari banyaknya kolom, ada 4. 4 kurangi 1, 3. Maka untuk mencari derajat kebebasan minat self-efficacy itu berapa ya? Tinggal derajat kebebasan minat dikali derajat kebebasan self-efficacy. 2 kali 3, 6. Begitu pula error. Error apa? Error itu ya kita masukkan saja rumusnya. BK N-1. N berapa? N itu adalah variabel ya. Nah ini ada 2 variabel bebas ya. Ini ada minat dan SE, maka N-nya ada 2. BKN itu apa? Berarti 3 kali 4 kali 2 min 1. Hasilnya 23. Nah kalau kita sudah tahu derajat bebasnya, kita masukkan di sini. Kita tinggal mencari JKB, JKK, JKI, JKE, JKT. JKB itu jumlah kuadrat baris. Ya kita total aja semuanya. Baris ME ini totalnya 488. Baris M2 ini 541. Baris M1 444. Kita kuadratkan semua per K min N min T kuadrat 1473 ini ya, dikuadratkan per 4 hasil 589,7.
589,7, kemudian kita mencari JKK, JKK jumlah kuadrat kolom. Nah, ini kolomnya kita jumlahkan semua, kita kuadratkan per B kali N. Banyaknya B ini ada 3 kali 2, 6. Kita hitung, ketemu misalkan 88,8. Ketemu JKK. Nah, untuk mencari JKI, Bapak, JKI itu jumlah kuadrat interaksi. Ini kita jumlahkan kolom-kolomnya. Yang 60 tambah 58, 59 tambah 62, 70 tambah 63, 55 tambah 61. Dijumlah semua sehingga ketemu 118, 121, 133, 116, 146, 115, dan seterusnya. Ini dikuadratkan semua, kemudian dimasukkan rumusnya itu. Ketemu 409,6. Nah, ini JKT. JKT apa? Ini sebelum mencari JKI harus mencari JKT dulu ya. JKT itu ya sigma I, sigma J, sigma C, X kuadrat itu ya. Jadi semua kolom itu dikuadratkan. Semua kolom dikuadratkan, kemudian dikurangi total tadi ya, total per banyaknya data. Ketemu 1374. JKE tinggal mengurangi sesuai dengan rumusnya tadi. JKT kurangi JKB kurangi JKK JKI ya, ketemu misalkan di sini 28. Nah, setelah itu rata-rata kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dikurangi derajat kebebasan. Jadi kayak di sini 589,7 bagi 2, 88 bagi 3, 409,6 bagi 6, 285,5 bagi 12, ketemu angka sekian. 294, 28, 23. Baru setelah itu kita mencari F. F hitung apa? F hitung adalah ini rata-rata kuadrat yang ada di minat ini per errornya. Ketemu 12,4, 1,2, 2,9. Intinya apa? Intinya ya kita mengikuti rumusnya saja. Rumusnya itu tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau Bapak Ibu ini sudah trauma dengan angka, itu kita bisa memanfaatkan apa yang namanya SPSS. Kita patut bersyukur adanya aplikasi SPSS. Kita tidak perlu menghitung yang sedemikian rupa, langsung tinggal klik, angka-angka ini langsung ketemu. Jadi setelah ketemu F-nya, F hitung, ini kemudian kita membandingkan dengan yang ada di tabel. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, dapat disimpulkan ada perbedaan, sehingga berpengaruh signifikan. Ketika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sehingga berpengaruh signifikan. Jadi antara dua hal ya. Tapi kalau di SPS malah lebih enak lagi, Bapak Ibu bisa melihat sigmanya. Sigma itu menjadi penentu apakah suatu data dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Nah, ini setelah kita bandingkan dengan F tabel. F tabel itu ya F alpha, derajat kebebasan 1, derajat kebebasan 2. Alpha ini tergantung di soal. Biasanya kalau pendidikan itu 0,05 ya. Nah, ini kita bandingkan. Misalkan ketemu F hitung untuk minat ini 12,4, tabelnya 3,89. Self efficacy F hitungnya 1,2, F tabelnya 3,49. Minat dan self efficacy F hitungnya ini 12, F tabelnya 3. Maka dari data ini terlihat bahwa F hitung yang lebih besar dari F tabel itu hanya minat. Yang lain itu kurang dari F tabel. Maka dapat disimpulkan yang pertama, karena 12,4 F hitung itu lebih besar daripada F tabel, F tabelnya itu 3,89, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk yang self efficacy karena F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa
self-efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, karena orang di SAB, maka H0 diterima. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa minat dan self-efficacy secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu ya. Nah, jadi apa yang kemudian dapat kita simpulkan, jadi kalau misalkan tadi angka terlalu ribet, banyak hitung-hitungan, cukup teman-teman Bapak Ibu pahami bahwa yang namanya ANOVA 2W itu untuk menguji pengaruh signifikan antara variabel bebas 1 dengan variabel terikat, antara variabel bebas 2 dengan variabel terikat, atau kita bisa juga mencari interaksinya. Apakah interaksi ada dua variabel bebas yang muncul bersamaan ini secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan. Nah, seperti itu untuk konsep dasar ANOVA. Jadi mungkin itu ya, saya balikan ke moderator, entah ditanya langsung atau menyajikan materi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari yang pertama. Luar biasa sekali ini penjelasannya, teman-teman memahami ya, karena ini pengujian ataupun teori dari yang memang dilakukan secara manual untuk pengujiannya. Nah, nanti untuk materi kita yang kedua, insya Allah kalau berkenan nanti akan ditampilkan untuk pengujian menggunakan SPSS-nya. Teman-teman tahan dulu, jangan dulu beranjak kemana-mana, simpan dulu pertanyaannya karena kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Ibu Mami MPD. Adanya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Muhammad Auzai Akib MPD yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Yang terhormat seluruh Civitas Akademika dari UIT Lirboyo dan STAI Darul Falah. Dan yang saya hormati juga untuk rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa sama-sama belajar, diskusi mengenai yang akan tapi secara holistik kita lebih orientasi terhadap statistika dengan bahasan Tuwe ANOVA. Ini juga merasa luar biasa penjelasan Pak Akif, tidak ini sedalam ini untuk S1 ini. Terima kasih sekali Pak Akif ini waktunya. Ya, untuk mengefisiensikan waktu mengenai SPSS, saya sudah menyediakan data yang kurang lebih sudah dipaparkan juga oleh Pak Akif. Tapi basisnya akseleratif mengenai teknologi yang berkembang sangat eksponensial. Kita semua tahu sepersekian detik semuanya berkembang, artinya perhitungan konvensional itu bisa dialternatifkan dengan catatan bahwa skripsi, tesis maupun disertasi yang kita gadangkan itu membatas kriteria. Yang saya ketahui juga di beberapa keterangan dari buku pedoman ada yang mencantumkan bahwa bab 1 itu harus sekian halaman, bab 2 harus sekian halaman, bahkan di S2 Univ Negeri di Bandung salah satu ada yang ingin bab 4-nya itu 150 halaman, itu tesis. Jadi 150 halaman itu minimal
maksimalnya 200 halaman di bab 4 saja. Nah, kebetulan Pak Akif di kami tidak ada parameter itu. Jadi Oh mungkin ya. teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa mengetahui seandainya nanti melanjutkan ke S2 dan S3 bahwa parameter itu perlu diindahkan. Oke, untuk FS sendiri seperti tampilannya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Versi 25, 26, 27, 28, 29 yang terbaru kurang lebih sama, hanya beberapa pembaharuan saja di tools-nya. Mengenai yang saya pakai masih versi 6 karena saya cocok saja di 26, belum beralih ke 28 maupun 29. Tapi kemungkinan kita perlu belajar lagi untuk mengenal lebih di SPSS yang terbaru ini. Ada variable view dan data view. Kita semua tahu variable itu seperti apa dan data itu seperti apa. Secara genealogi, variable bisa kita kasih semacam judgment di sini bahwa ada namanya apa, label atau value-nya gimana, dan misalnya seperti apa. Sedangkan data ini yang seperti saya tampilkan di Excel. Kenapa saya tampilkan di Excel? Karena menurut saya tidak ada semacam hal-hal yang akan error bila kita copy paste dari Excel tiba manual di SPSS. Untuk variable view sendiri biasanya nama tanpa spasi ya, seperti password. Misalnya saya melanjutkan perspektifnya Pak Akif tadi, nilai yang saya tulis itu hasil belajar. Sedangkan PBL atau CTR dan PJBL ini mengenai itu sering saya ingat soal matematis di sini karena kita perlu membuat semacam parameter bahwa siswa yang kita ajar ini kemampuan awalnya seperti apa. Nah, untuk independen dan dependen mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa yang dimaksud dengan dependen apa dan independen itu apa. Mungkin nanti di lain waktu atau next semester kita bahas yang regresi linear sama regresi berganda dengan Pak Dr. Akif ini. Moga-moga segera wisuda ini sebentar lagi. Saya habis chattingan sama Amin. Profesor Tatak ini Kaprodi S3 dari prodinya Pak Akif ya. Terima kasih koneksinya Pak Akif. Oke, siap. Prof Tatak bilang bergabung ke saya. Semoga diterima saya Pak Akif menjadi adik tingkatnya Pak Akif. Perantau nanti ya. Nanti nginep di rumah Pak Akif ya saya istri. Apa? Oke teman-teman, jadi yang saya judge sini nilai tadi Pak Akif hasil belajar. PBL model pembelajaran dan kita semua tahu bahwa tanpa spasi. Jadi di sini kalau seandainya kita tulis nilai mungkin ada siswa. Jadi saya sering pakai garis bawah di sini. Kita bisa langsung seperti Excel ke bawah atau klik yang lainnya. Kemudian model pembelajaran juga tanpa spasi. Dan di sini KAM singkat kemampuan awal matematis siswa. Nah, saya sering kali ingin tidak ada koma karena saya ingin bulat di sini supaya tidak ada hal-hal yang basisnya mengganggu secara visual. Kecuali memang ini tidak bulat ke desimal 8,19 misalnya. Nah, kita perlu itu untuk desimalnya di rentang berapa. Di Excel skala kita semua tahu nominal dan juga lebih ke nominal. Nah, yang tadi dilanjutkan dari PPT-nya Pak Akif itu kita perlu ada semacam parameter. Parameter krusial di sini yang nominal. Ini modelnya apa saja. Kita bisa klik di sini untuk kasih semacam keterangan value dan labelnya. Saya tulis 1 karena di Excel saya siapkan angka 1. Ada 3. Mungkin teman-teman bisa pakai angka 11, 12, 13. Di sininya angka 11, 13. Kita judge bahwa PBL-nya itu di label dan add atau enter saja. Kemudian 2, saya tulisnya CTL.
Kemudian yang ketiga saya tulisnya PJBL. Berarti ini dua adalah CSS dan yang ketiga adalah PJBL. Mungkin seperti itu yang model pembelajaran. Lalu kita oke. Untuk kamu sendiri saya kasih keterangan 1, 2, dan 3 juga seperti yang saya tulis di Excel. Nah, di sini itu 1 itu maksudnya apa, 2 maksudnya apa, dan 3 maksudnya apa. Kita perlu kasih keterangan di sini. Karena value-nya 1, labelnya 1 itu apa. Jadi tinggi ya. Kemudian 2 setelah itu kita langsung plot ke data view untuk Excel ini. Tapi angka ini tidak semata-mata subjektivitas, mungkin perlu ada indikator untuk bisa mengatakan bahwa itu yang kita maksud dengan seperti apa. Ini soal yang sudah atau yang kita kasih ke siswa atau ke lapangan itu perlu diuji dulu validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembedanya. Keempat itu menurut saya bila kita mengenai suatu tindakan tanpa mengesampingkan daya pembeda dan indeks kesukaran. Apalagi bila kita subjektivitas di situ. Artinya untuk nilai-nilai di sini kita copy paste tidak seperti ini, tapi saat kita lihat di SPSS dia 3 kolom dan tidak mempengaruhi mungkin mengenai estetika. Jadi kita bisa langsung copy paste di sini untuk yang pertama, misalnya ini di kelas A atau kelas IPA 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 bisa. Terus A, B, C dengan perlakuan berbeda. Kemudian kita plot ke sini. Dan selanjutnya yang kedua, ini kenapa angka 1, 2, 3-nya sangat rapi? Mungkin karena sudah saya rapikan. Kalau teman-teman data mentah, mungkin di sini bisa 1, 2, 1, 3 gitu. Dan itu tidak apa-apa. Lanjut, paste di sini. Dan terakhir yang ini. Setelah itu kita memahami bahwa filter pertama yang mesti kita penuhi itu hipotesis. Hipotesisnya sudah dijelaskan dengan tajam oleh Pak Akif. Mungkin saya lebih jelas datanya. Kami dari ANOVA itu berbeda sendiri. Sepengetahuan dan sepemahaman saya, normalitasnya tidak berubah dari data nilai, kemudian model kami yang dianggap sebagai faktor, tapi kita perlu pakai residual standar di sini atau ZRE. Jadi kita dulu nilai ini untuk kemudian kita lanjutkan ke normalitas datanya, dia normal atau tidak. Seandainya normal ini kemana dan seandainya tidak normal ini juga kemana dalam nuansa supaya ANOVA. Cuek itu penuhi, apa itu dipenuhi bila data normal. Seandainya dia tidak normal, maka disebutnya sebagai uji median, NPAR test di situ. Nah, artinya ANOVA to ANOVA dilanjutkan bila data normal. Jadi teman tulis nanti di PM-nya bahwa ini menggunakan uji median atau uji ANOVA. Tidak semata-mata bahwa normal dan tidak normal itu disamaratakan menjadi tuai ANOVA. Atau kita bisa alih deliknya normal maka ini confirmation. Mungkin itu pengecualian dari uji yang secara implisit memang uji median. Kita lanjut untuk di SPSS sendiri analis ini apa? Mencari nilai dengan untuk mencari nilai Z-nya, dua standarnya. Kita bisa ke save di sini untuk melihat Z-nya. Continue dan oke. Dan nilai ini kemudian nominal ini kita pindahkan sesuai kategorisasinya, dia dependent jelas karena terikat.
dan ini fixed factor atau yang tadi Pak Akif sampaikan dia independen. Kemudian tampil output secara otomatis, tapi kita bisa alihkan untuk melihat bahwa ZRE-nya sudah ada. Nah, jadi output yang tadi itu kita tidak perlu indahkan dulu. Kita perlu mengorientasikan nilai ini. Nah, nilai ini itu normal atau tidak. Kita bisa cari tahu di explore. Mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk normalitas data. Lalu kita plot dan di sini normalitas. Ini bisa kita indahkan atau tidak. Misalnya saya hanya ingin mencari normalitas data untuk mengetahui uji yang saya lanjut kemudian itu apa. Kita continue dan oke. Biasanya kalau ada faktor di sini, ininya nyala gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa homogenitas itu untuk kategori ini tidak diadakan di explore. Mungkin kita bisa cari di tools yang lain. Untuk mengetahui normalitas data di two-way ANOVA. Seandainya dia bukan two-way ANOVA atau one-way ANOVA, ZRE tidak perlu. Oke. Secara hipotesis juga sudah disampaikan oleh Pak Akif bahwa H0 dan H1 itu seperti apa untuk hasilnya. Tapi kita bisa indahkan bahwa 0 di normalitas data dan homogenitas data itu converse dari yang disampaikan Pak Akif. Jadi seandainya kita mencari normal dan homogenitas itu converse dari PPT-nya Pak Akif. Sedangkan untuk pengujian mengenai independent sample, pair sample, ANOVA, dan regresi itu menggunakan H0 dan H1 yang disampaikan oleh Pak Akif. Jadi ada converse di situ. Converse kita semua tahu PQQP kalau di bab logika matematika, tapi saya sekali logika matematika pengetahuan saya sudah dihilangkan dari kurikulum. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda sudah hilang dari mata pelajarannya. Mungkin di umur saya, umur Pak Akif mengetahui bahwa dulu ada istilah inverse, converse, kontraposisi, implikasi di situ. Kita semua di bahwa menurut Pak Akif ini secara teoritis Anda mau punya pasangannya 2 atau mau setia ya. Saya masih ingat itu tahun 2023. Tapi kebanyakan kita catatan bahwa punya sumber yang kredibel mengenai apa yang kita pakai. Kenapa harus boros? Kenapa harus keduanya? Seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic semuanya itu di atas 5% atau 0,05. Artinya H0 diterima. Artinya dia berdistribusi normal. Untuk catatan bahwa Kolmogorov, Smirnov ini yang kita gunakan. Seandainya kita menggunakan Safirovic saja, maka sama saja bahwa normalitas data itu dipenuhi, diterima. Artinya, seandainya ada mazhab dari statistika yang teman-teman gunakan bahwa keduanya yang harus saya penuhi dan itu menurut dosen saya, menurut buku ini, maka ini juga diterima karena Kolmogorov dan Safirovicnya di atas 0,05. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, seandainya saya menggunakan keduanya Pak, tapi yang Kolmogorov saja yang di atas 5%, yang Safirovicnya tidak, dia 0,001 misalnya, di bawah 5%. Maka artinya tersebut kita artikan tidak normal. Kita mengakibatkan bahwa yang kita gunakan adalah Safirovic. Selain itu kita juga bisa melihat dari nilai normal QQ ya, ini yang vertikalnya dan horizontalnya di sini, yang diagonalnya. Ini datanya itu dominan, dia menyentuh atau bersinggungan dengan garis diagonal, sedangkan yang
Horizontal di sini juga kita bisa tahu penyebaran datanya itu dominan dia berdekatan dengan garis. Artinya secara intuitif tanpa numerik ini data normal dan dibuktikan dengan statistik dari kolom modal ini dia itu normal dengan kriteria kemudian yang kita pastikan. Artinya apa? Data normal, data yang kita punya itu normal. Selanjutnya langsung ke sesuai ANOVA. Mungkin di SPSS sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Akif, ini sekali jalan. Jadi setelah ini kita tahu bahwa yang kita gunakan adalah apa? Artinya kita langsung saja mengklik semuanya, semua keinginan atau kuriositas kita untuk menguji semua hipotesis yang telah kita tulis. Saya mau langsung bahwa analyze dan dari ZRE tadi kita bisa hilangkan dulu karena kita sudah mengetahui bahwa data ini normal. Selanjutnya kita kemana? Kita ke plots di sini. Di sini melihat untuk model di horizon, kam di line-nya misalnya. Kalau kita add, kita ingin line atau bar. Saya kebetulan lebih senang line garis. Selanjutnya kita ke post hoc di sini. Post hoc itu seandainya yang Pak Akif sampaikan mengenai adakah perbedaan di sini. Seandainya ada perbedaan, maka uji post hoc dilanjutkan. Seandainya tidak, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Mann-Whitney tadi juga sudah disampaikan di awal PPT Pak Akif, dia independent sample. Ini sangat beresiko sekali kalau seandainya datanya luar biasa ya. Maksudnya nominalnya luar biasa. Kalau kita punya semacam apa ya kategorisasi dua di sini ya, ini sangat nyaman sekali. Jadi teman-teman semua tahu bahwa ini kombinasi dari 32 gitu. Atau lebih dari 10 atau ini 3 kelas, misalnya ada 10 kelas dan kita tidak mengetahui ANOVA atau kita salah menggunakan ANOVA itu bakal error. Kita akan beralih ke ini dengan independent sample di situ. Selanjutnya untuk mengetahui dari 3 kelas ini juga teman tahu yang akan kita jalan banyak uji di sini. Mungkin teman-teman juga tahu ada LSD di sini, Bonferroni, yang lain. Perspektif dari mereka semua berbeda, tapi saya sarankan ke Bonferroni. Kenapa? Mungkin kita bahas di section berikutnya. Lalu kita continue dan option. Option di sini untuk mengetahui deskriptifnya. Nah, untuk deskriptif juga di sini sangat macam-macam. Bisa homogen juga tadi bisa diekspor, tapi kita bisa langsung atau Aktif sendiri tadi membahas mengenai UJR, kita bisa langsung di sini. Tapi yang kita gunakan kali ini mengenai signifikansi dari 5% tersebut. Continue, kemudian oke. Nah, ini langsung jadi semua. Kalau seandainya ini vertikal selesai, langsung selesai. Tapi untuk skripsi, tes disertasi mungkin tadi betul ada semacam pengecualian atau parameter dari buku pedoman. Oke, kita semua tahu di sini ada between subject factor ya. Jadi semua yang acak-acakan misalnya yang belum saya rapikan itu kita tahu bahwa ternyata yang model pembelajaran PBL ada 20 siswa, yang masuk dalam kategori tinggi 14, 31 dan 14 yang rendah secara holistik ya, secara komprehensif di sini. Seandainya kita parselkan, maka di sini deskriptif statistiknya. Jadi sudah ada semua. Mengenai deskriptif statistik ini ada rata-rata, jelas ada ekspat sama ada deviasi untuk melihat dari penyebaran data si NIR-nya. Dan untuk kategori dari 6, 10, 14, teman-teman juga udah tahu bahwa PBL yang sedang ada 10, rendah ada 14, maka dari itu jadi untuk ekspektasi sangat membuat kita lebih simplify ya dalam menghitung, terkecuali kita mau menganalisis lebih untuk menyesuaikan dengan parameter yang ada di pedoman.
Cukup, mungkin itu deskripsinya sebelum diferensial. Selanjutnya kita ke homogenitas. Homogenitas background-nya di sini. Signifikannya 491 yang saya sampaikan tadi, perspektif Pak di PPT, kita konversikan untuk melihat normalitas dan homogenitas. Jadi seandainya homogen atas 5%, maka dia homogen. Jadi mempunyai variansi yang sama. Nah, variansi yang sama ini itu tidak tidak membuat kita harus beralih ke non 2 ANOVA. Jadi syarat dari 2 ANOVA betul, tadi normalnya dipenuhi dulu. Masalah homogenitas itu bisa dikesampingkan dulu. Seandainya dia tidak homogen gimana Pak? Tetap kita lanjutkan ke 2 ANOVA. Terkecuali ada perspektif kayak James Howell dan lain-lain nanti di one way ANOVA itu. Seandainya dia tidak homogen dia kemana dan homogen dia kemana. Tapi tetap ANOVA dilanjutkan karena normal. Nah, ini yang disebut sebagai 2 ANOVA tadi Pak Akib sudah memvisualisasikan mengenai perhitungan secara manual bahwa yang memiliki itu tanda bintangnya ini perbedaan dari banyak faktor itu pengaruh cara implisit di apa tidak mengetahui dari variabel yang melihat pengaruh perbedaan lain dari data yang sudah kita bisa karena lagi misalnya ini variabel X kita mau lanjut para penanaman lihat dari itu bisa dan di ini juga kita bisa bersamaan dari tapi kita ya maaf sinyal kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Kita sampai sini untuk melihat bahwa ada regresi linear, regresi berganda, bahkan untuk memparsialkan ke uji Mann-Whitney. Ya, maka bisa lebih dari sekali. Kita lanjut ke yang kita plot di judul webinar kita. Model pembelajaran ini signifikansinya. Tadi Pak Akib menyinggung mengenai uji F-nya. Kemudian derajat kebebasannya. Nah, yang kita gunakan itu signifikansi di sini. Kenapa tidak F? Nah, itu. Jadi perhitungan dari statistik kita juga bisa menggunakan hal-hal lain seandainya kita tidak mau ke uji F. Seandainya kita tidak mau ke signifikansi. Misalnya kita juga bahwa untuk melihat validitas itu kita menggunakan rumus semua tahu LXY itu dan ada klasifikasinya. Tapi kita juga bisa melihat simbol. Seandainya ada simbol bintang 1 atau bintang 2 itu juga bisa dikatakan dia valid misalnya. Atau kita main ke Cronbach alpha itu. Seandainya sama Cronbach alpha itu di reliabilitas apakah bisa langsung ke validitas juga bisa. Tidak tunggal untuk melihat angka ini gitu. Nah, yang saya gunakan signifikansi karena asumsi kita 5% tadi. Seandainya dia di atas 5%, H0, maka dia diterima, sedangkan dia ditolak. Artinya apa? Artinya dia mempunyai perbedaan yang signifikan untuk model pembelajaran yang digunakan di kelas tersebut, misalnya dalam mata pelajaran matematika. Kemudian untuk kemampuan awal matematisnya ada perbedaan tidak. Nah, dia ada juga karena dia di bawah 5%. Karena dia ada perbedaan antara model pembelajaran dan KAE, maka uji posok dilakukan. Uji posok itu apa? Uji posok itu untuk melihat secara lebih spesifik mengenai model dan kemampuan awal matematis yang telah kita
plot di datanya. Seandainya tidak, maka tidak perlu. Seandainya perlu, maka kita mau melihat itu seperti apa, maka kita bisa menggunakan uji non parametrik di independent sample. Kita uji satu persatu. Nah, resiko dari dia itu ditolak atau tidak ditolak sebuah data, lanjutannya ke sana. Untuk interaksi sendiri, tadi yang bahasa Pak Akif secara simultan itu secara bersama-sama, atau ada tanda bintangnya di sini menurut saya secara semiotik. Dia tidak, karena dia di atas 5%. Tapi semua teman-teman tahu bahwa sebelum kita kasih judgement itu, kita perlu adakan hipotesis di atas bahwa H0, H1 dan kriteria pengujiannya seperti apa, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Pak Akif tadi. Saya rasa sangat dalam sama Pak Akif tadi. Uji posok ini melihat secara spesifik dari multiple compression-nya, dari PBL, CTL, PBL, PJBL, CTL, PJBL seperti apa. Nah, ini untuk yang Pak Akif sampaikan dulu. Kalau seandainya kita mau menambah-nambah halaman, misalnya, ini kan bisa kita tulis semua ya. Tapi kalau seandainya kita mau tulis artikel gitu, apakah kita perlu tulis semua? Nah, kalau kita basisnya ke karya tulis ilmiah, tergantung ya. Secara esensial kita tahu bahwa yang kita ingin ketahui hanya PBL, CTL, PBL, JBL, dan CTL. Jadi CTL, PBL ini sama saja dengan PBL, CTL. Bahwa basis seperti aljabar pada umumnya atau operasi hitung dasar, kecuali ada semacam perspektif matriks. Kalau matriks kita semua tahu ya bahwa AB, BA itu berbeda, tidak sama dengan. Tapi untuk PBL, CTL dan CTL, PBL ini sama, dia ekuivalen. Oleh karenanya CTL, PBL tidak perlu kita tulis seandainya kita menghendaki hanya PBL, PJBL dan CTL, PJBL seperti itu. Oke, berarti kita tidak perlu untuk menulis namanya. Kita perhatikan bahwa signifikan ini adalah sambil perbedaan tesis yang sudah disampaikan oleh Pak Akif tadi mengenai nolnya diterima. Artinya kita tulis bahwa ternyata untuk model pembelajaran PBL dan CTL tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut buktikan signifikansi yang 9,05 dan hal tersebut kita ketahui di atas dari 5%. Seperti itu. Selanjutnya untuk PBL dan PJBL ternyata ada perbedaan. Ternyata perbedaan antara project based learning sama problem based learning itu memiliki perbedaan jelas. Secara intuitif juga, pelaku itu bisa menduga ya bahwa PBL PBCL jelas berbeda. Nah, yang kita khawatirkan bahwa seandainya ada seseorang namanya A dan B atau A, Mr. A, meneliti di dua kelas menggunakan PBL dan PJBL ternyata tidak memiliki perbedaan. Ternyata dia sama secara signifikan. Nah, itu perlu dipertanyakan nanti. Mungkin kalau seandainya kita menerbitkan artikel ditanyakan oleh reviewers atau pada saat kita membuat skripsi, tesis maupun disertasi ditanyakan oleh penguji sidangnya mengapa ada perbedaan dan mengapa tidak ada perbedaan. Selanjutnya terakhir CTL dan PJBL-nya dia di bawah 0,05, artinya apa? Dia memiliki perbedaan yang signifikan. Berarti kontekstual teaching sama project based learning memiliki perbedaan yang signifikan. Dan hal tersebut kita uraikan di bawah tabel dengan dukungan sumber maupun metodika yang ketat. Selanjutnya ini awal matematika. Tinggi, sedang, rendah, dan sedang rendah. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya di variable view-nya di factor judgment nomor 1, 2, 3 dan saat di sininya. Kita mulai bahwa tinggi sedang di sini signifikansinya ternyata 0,132. Ininya 0,05 dan sedang rendahnya 0,205. Nah, ini cukup tanya-tanya ya. Ternyata untuk tinggi dan sedang ini dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi tidak bisa dibedakan secara signifikan. Tapi kalau yang di sini dia tidak atau diterima H0-nya ini malah berbahaya lagi. Karena yang rendah ini alhamdulillah ya itu betul secara spekulatif juga dia memiliki perbedaan karena secara gradasi juga sangat jauh ya tinggi dan
rendah itu. Artinya sedang dan rendah bagaimana? Ternyata sedang dan rendah juga dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, dan hal tersebut dibuktikan dengan signifikansi yang sebesar 0,132, 0,05, dan 0,205. Oke, terakhir kita tahu bahwa ini juga bisa kita tulis atau kita tahu ini adalah basis dari SPS. Tingginya warna biru, sedang warna merah, dan rendah warna hijau. Untuk tadi, horizontalnya model sesuai dengan yang kita plot tadi di univariat. Nah, ini untuk apa, Pak? Untuk melihat apa? Ini semua tahu ya, ini mengenai mean rata-rata. Jadi secara deskriptif, teman-teman bisa menuliskan bahwa di bawah gambar ini, ternyata siswa yang pembelajarannya menggunakan PBL, problem based learning, itu ini sempurna ya. Itu diduduki oleh peringkat pertama yang tinggi secara kemampuan awal matematis. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan awal matematis siswa yang rendah, yang sedang, kemudian yang rendah ini sempurna ya secara urutan. Tapi di CTL ternyata siswa yang rendah justru yang memiliki nilai rata-rata tinggi di sini. Nah, ini pertanyaan mungkin nanti di sini. Kalau seandainya teman-teman bikin skripsi, tesis, atau disertasi, kenapa yang kemampuan awal matematisnya rendah itu justru tertinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan awal matematis yang tinggi dan sedang di CTL atau yang pembelajarannya menggunakan contextual teaching learning. Untuk yang PJBL ternyata sempurna juga, PJBL dan PBL sempurna di sini, sesuai dengan intuitif kita. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tahu bahwa data yang kita sudah punya ini kita bisa macamkan di maupun di regresi linear atau regresi berganda. Mungkin seperti itu dari saya, teman-teman, dan saya kembalikan ke Pak Yusuf. Thanks for attention semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, itu dia. Tadi sudah komplit dua pemaparan dari pemateri kita pada hari ini. Kami buka sesi pertanyaan ya. Kalau begitu saya yakin teman-teman sudah penasaran atau sudah tidak sabar untuk bertanya. Kami coba untuk yang pertama untuk 3 orang, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung on mic ataupun raise hand, atau boleh dituliskan di fitur chat yang ada di Zoom ini. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Silahkan, kami buka pertanyaan untuk sesi yang pertama. Masih ada waktu untuk 3 orang penanya. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya dulu lah yang tanya. Pak Akib, boleh ya? Iya, monggo. Tadi di, ada yang namanya uji perbedaan rata-rata. Kalau orang yang awam mungkin akan langsung menyimpulkan uji perbedaan rata-rata. Oh, mungkin rata-ratanya yang kita cari dulu terus dibandingkan gitu. Terus ada juga mungkin yang berpikiran kalau orang yang kritis itu kenapa harus menggunakan SPSS atau kenapa harus menggunakan UGF, sementara kan namanya itu uji perbedaan rata-rata. Kenapa tidak langsung saja rata-ratanya dicari di kelas 1, rata-rata di kelas kedua dicari, kemudian dibandingkan. Misalkan yang 170, yang 180 kan sudah terlihat rata-ratanya gitu. Gimana Kevin? Menarik ya. Ini pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Ini ditabung dulu atau Oh iya, boleh ada ditampung dulu atau boleh Pak? di
Oke, Saya coba ditampung dulu. Itu saya Pak coba Rangga itu. lihat ada yang bertanya atau tidak. Ada yang Ada angkat tangan. dari Rangga, dari Bapak Rangga Wahyudi, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kepada Pak Zai, saya mau tanya, Pak. Itu kan ANOVA two-way. Semisal kalau kita itu mengangkat top metode kita, Ya, apakah itu bisa juga, Pak, diujikan dengan metode tersebut? Misalnya seperti ini judulnya, eh, peng, apa, persepsi pelayanan dua orang guru. Jadi dua orang guru laki-laki dan perempuan di suatu lembaga. Apakah itu bisa menggunakan metode tersebut, Pak? Semisal menggunakan two-way ini pengolahannya. Sekian, terima kasih. Satu yang ya, mungkin satu lagi. ingin Kelas ditanyakan, 3 ya. kita tampung dulu. Ya, Sunnah 3 Rasul pertanyaan. 3. Iya. Kalau tidak ada, mungkin boleh dijawab saja terlebih dahulu 2 pertanyaan yang sudah ada, Pak. Menarik ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ibnu. Pertanyaan yang cukup menggelitik aslinya dari Pak Yusuf itu. Kan kata-katanya apa ada perbedaan rata-rata kan kita cek kalau rata-ratanya nggak sama itu kan berbeda. Itu kan. Jadi kenapa kok kita menggunakan statistik, kok kita tidak menggunakan langsung saja rata-rata. Ini namanya statistik itu kan ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu statistik yang memang menggunakan data apa adanya, tidak bisa dijadikan suatu kesimpulan. Contohnya misalkan menggunakan mean, modus, median. Sementara kalau statistik inferensial itu statistik dengan pengujian, uji T, uji Z, dan seterusnya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf. Kalau kita menggunakan statistik ya, memang memang ada perbedaan rata-rata. Tapi di dalam statistik itu tidak bisa ya kita melihat angka misalnya. Angka itu angka mentah maksudnya. Angka mentah ini tidak bisa kalau kita tidak olah terlebih dahulu. Dalam statistik itu ada yang namanya angka baku. Taruhlah misal gitu. Misalnya saya bertanya ke Pak Yusuf, misalkan saya ada permasalahan, ada kelas A dan kelas B. Ini bisa jadi anak yang mendapatkan 80 di kelas A, ini bisa jadi dia memiliki prestasi lebih tinggi daripada anak yang dapat angka 90 di kelas B. Nah, kenapa kok gitu? Karena 80 itu misalkan teman-teman yang lainnya itu dapat 70, dapat 60, dapat 50. Sementara yang 90 itu yang lainnya dapat 100. Nah, maka untuk proses seperti itu kita tidak bisa menggunakan semata-mata statistik deskriptif, tapi kita menggunakan statistik diferensial, sehingga salah satu cara untuk mencari apakah ada perbedaan rata-rata ya dengan menggunakan uji T, ANOVA, dan sebagainya. Itu mungkin Pak Yusuf. Mungkin ada tambahan dari Pak Ibnu. Menarik ini ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Pak Akif. Untuk pertanyaan mengenai mengapa tidak dilangsungkan saja karena secara eksplisit harus berbeda. Karena hal tersebut bisa kita katakan secara kategori awal, statistik itu ada dua klasifikasi besar, yaitu deskriptif dan inferensial. Di inferensial tersebut memerlukan hipotesis tentunya. Deskriptif perlu menggunakan hipotesis. Untuk inferensial sendiri
jalur atau pintu awalnya normalitas data. Hal tersebut memerlukan semacam asumsi bahwa apakah ABCD ini seperti ini. Untuk logika sederhana, seandainya ada mahasiswa atau siswa atau secara intuitif pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu muncul, ya kita juga tentang golongan darah manusia yang dikorelasikan ke statistika. Jadi kita tahu bahwa golongan darah B itu secara karakter dia lebih seperti apa, golongan A seperti apa, golongan darah O seperti apa. Kita mengenal ekstrovert, introvert, cenderung secara teori mengatakan bahwa golongan darah B cenderung ekstrovert. Nah, hipotesis itu apakah betul? Korelasikan, apakah kita bisa korelasikan ke hasil belajarnya, atau misalnya tinggi badannya, atau berat badannya, dan lain-lain. Jadi memerlukan hipotesis itu untuk diinferensial dan untuk nilai yang kata 70, kita semacam tergesa-gesa untuk lihat langsung bahwa yang rata-rata 75 itu lebih baik dibandingkan dengan rata-rata yang 70. Nah, itu masuk dalam kategori statistik. Mungkin itu bisa diperhatikan ke one sample test. Mungkin jalur pemikirannya ke one sample. Kalau independen sampel itu tidak harus muncul asumsi bahwa oke, yang rata-rata 75 itu berarti lebih baik. Karena banyak hipotesis atau dugaan kita untuk melihat seluruh variabel di situ. Mungkin seperti itu, Pak Yusuf, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Ada pertanyaan Bapak? Pak, Tadi ada dijawab. pertanyaan kalau nggak salah ya. Ini juga menarik. Jadi kemarin saya mempelajari di S3 ya. Jadi ada penelitian yang namanya mixed method. Ada suatu penelitian, ini memang penelitian ini bisa lanjut ya. Kuantitatif kemudian menjadi kualitatif. Itu untuk menguji data. Kualitatif ke kuantitatif itu digunakan untuk menggeneralisir atau menarisir. Ininya bisa penelitian itu, misalkan tadi ada persepsi pelayanan 2 orang guru. Tapi untuk jenjang S1 ini cukup satu saja. Kita tidak perlu menggunakan mixed method ya. Mixed method itu tergantung di apa ya sih yang kita inginkan dan seperti itu. Kalau misalkan persepsi pelayanan 2 orang guru, kita fokusnya awal di kualitatif. Kualitatif berarti pelayanan guru A seperti ini, B seperti ini. Tentu kalau kualitatif harus jelas indikatornya. Indikator persepsi pelayanan itu apa sih? Misalkan A, B, C, D, dan itu yang digali dideskripsikan. Kalau kita ingin melanjutkan ke kuantitatif, ya buat angket. Tujuannya apa kalau kualitatif ke kuantitatif? Untuk menggeneralisir, mengumumkan hasil temuan kita. Itu tujuan. Jadi bisa aslinya penelitian kualitatif itu kita kuantitatifkan, kuantitatif kita kualitatif. Penelitian S1 saya itu dulu awalnya penelitian kuantitatif dari angket, kemudian saya rubah jadi kualitatif. Kalau matematika itu unik ya, justru kalau matematika itu di kampus saya sendiri, justru malah penelitian kuantitatif itu dianggap hal yang wajar. Oh, kuantitatif biasa hitung-hitungan. Tapi kalau kualitatif itu malah justru dianggap sebagai sesuatu yang wah, karena menganalisis kata dan seterusnya. Iya. Ini mungkin bisa jadi sebaliknya ya. Kalau di yang bukan matematika itu kayak kita memandang kuantitatif, wah bisa hitung-hitungan keren gitu. Iya, hasilnya seperti itu. Itu mungkin sedikit bisa menjawab ya Pak. Bisa.
Oke, terima kasih Pak Zaid. Oke, monggo Pak Ibnu silahkan. Menurut saya sudah jelas pakai luar biasa. Ya. Baik, itu luar biasa sekali tadi untuk Bapak Rangga. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Kalaupun tidak puas, nanti bisa mencari lagi di referensi yang eh, eh, ada satu lagi yang ingin bertanya. Silahkan kami buka untuk satu orang terakhir penanya. Oke, jika tidak ada, saya serahkan dulu sebentar ke Pak Helmi untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan sertifikat. Kami sudah mengirimkan link absensi di fitur chat Zoom ini. Nah, jangan lupa diisi untuk link presensinya. Silakan Pak Helmi untuk mendokumentasikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Helmi. Sebelum kita tutup, saya akan menggarisbawahi salah satu paparan materi yang telah disampaikan tadi bahwa ANOVA two-way itu harus diingat dua variabel bebas, satu variabel terikat. Jangan sampai terbalik ataupun salah memasukkan variabel. Itu nanti akan berpengaruhnya sangat jauh nanti kepada penelitian kita. Harus diingat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Itu alhamdulillah webinar pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kegiatan, di lain waktu dengan tema yang mungkin lebih hebat lagi, lebih spektakuler lagi, dan bisa menambah wawasan ataupun ilmu bagi teman-teman juga mahasiswa khususnya yang sedang melakukan penelitian. Baik, itu dari saya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Kita baca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu, sukses selalu. Mangga Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Sampai jumpa Pak Ibnu nanti di Surabaya. Oke teman-teman boleh live dari Zoom, jangan lupa absennya diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kenapa tidak bisa diakses Pak? Nah, cek dulu ya. Linknya Cek tidak dulu. bisa dibuka. Mohon untuk dibenarkan editannya. Saya cek dulu ya. Coba kami cek dulu.